Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sylvia dengan NIM 2010201009 dari kelas PGMI 06 angkatan 2020 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendalaman PKN MI yang diampu langsung oleh yang terhormat Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas pada materi kelas rendah, yaitu pada kelas 2, pada tema yang kedua, subtema yang ketiga tentang tata tertib yang ada di sekolah. Baiklah, di sini mari kita simak video pembuatan media yang telah saya buat, yaitu mengenai media Magic Box tentang tata tertib yang ada di sekolah. Mari kita saksikan. Alat dan bahan. Pertama, kita siapkan kertas padi. Kedua, siapkan gambar-gambar yang telah di-print. Ketiga, siapkan kertas timah. Keempat, siapkan kertas kado. Kelima, siapkan double tip. Keenam, siapkan pensil. Ketujuh, siapkan spidol. Kedelapan, siapkan penggaris. Kesembilan, siapkan gunting. Kesepuluh, siapkan lem fox. Yang terakhir, siapkan kertas origami. Adapun cara pembuatannya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas padi. Lalu kita menggunakan alat seperti pensil dan penggaris untuk membuat media Magic Box. Pola yang pertama kita gunting dengan ukuran 15 cm dengan 5 buah dan tutupnya 15,3. Pola yang kedua kita buat 5 buah dengan ukuran 12 cm dan tutupnya 12,3. Pola yang ketiga kita buat dengan 5 buah dengan ukuran 9 cm dengan tutup 9,3. Dan inilah pola yang telah kita buat tadi dengan satu pola berjumlah 5 buah. Langkah selanjutnya adalah siapkan kertas timah dan gunting. Buatlah pola dengan menggunakan penggaris untuk menutup bagian yang ada pada kertas padi tersebut. Langkah selanjutnya adalah siapkan lem fox untuk merekatkan bagian-bagian yang ada pada kertas padi dan kertas timah tersebut untuk menutupi bagian yang harus ditutupi. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat pola yang kedua menggunakan kertas timah yang berwarna ungu. Buatlah pola-pola untuk menutupi bagian kertas padi tersebut dengan cara seperti yang telah kita lakukan pada tahap yang pertama. Langkah selanjutnya yaitu membuat pola ketiga dengan menggunakan kertas kado dan rekatkan bagian-bagian kertas padi dengan menggunakan lem fox dengan cara yang rapi. Tara, dan inilah hasilnya. Langkah selanjutnya menggunting printan ini. Langkah selanjutnya adalah menggunakan kertas origami dengan menutupi bagian kertas padi yang belum tertutupi. Selanjutnya yaitu dengan menempelkan bagian-bagian kertas origami dan printan yang telah kita gunting tadi dengan rapi dan teratur. Langkah selanjutnya yaitu dengan menempelkan pola yang kedua ke pola yang pertama dengan menggunakan lem. Langkah selanjutnya yaitu dengan merekatkan pola yang ketiga ke pola yang kedua dengan menggunakan lem fox. Lalu rekatkan pola yang ketiga dengan menggunakan lem. Fungsinya adalah untuk membuat sebuah kotak. Dan ini adalah hasil dari media Magic Box tentang tata tertib yang ada di sekolah.
Baiklah, setelah kalian melihat tutorial atau cara pembuatan dari media Magic Box tentang tata tertib yang ada di sekolah ini, baiklah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kekurangan maupun kelebihan dari media yang telah saya buat. Yang pertama, kelebihannya yaitu media yang telah saya buat ini bahan dan alatnya mudah ditemui, yaitu ada di sekitar rumah atau sekeliling rumah, misalnya alatnya seperti gunting, spidol, pensil, double tip, mistar, itu mudah ditemui dan ada di rumah kita sendiri. Dan juga bahan-bahannya seperti kertas padi, kertas timah, kertas kado, itu mudah kita temui di fotokopian di dekat rumah, itu sangat mudah dan terjangkau. Dan yang kedua adalah media yang telah saya buat ini cukup menarik karena dilengkapi dengan berbagai warna dan meningkatkan minat anak-anak, khususnya pada jenjang kelas rendah karena mereka menyukai hal-hal yang berwarna. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja kekurangan atau kelemahan dari media ini. Ketika media ini digunakan secara terus-menerus atau berulang kali, maka media ini akan mengalami kerusakan atau bahkan hancur. Dan begitu pun seterusnya. Jika dipajang atau diletakkan di sembarang tempat, maka media ini akan hancur. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara penggunaan dari media yang telah saya buat, yaitu mengenai Magic Box tentang tata tertib yang ada di sekolah. Cara penggunaan. Jadi cara penggunaannya yaitu salah satu siswa atau 2 orang siswa diminta untuk maju ke depan secara bergantian untuk membuka alat yang telah guru buat, yaitu tentang media kotak ajaib ini. Lalu seorang siswa membukanya dan menjelaskan apa yang ada di dalam box ini. Perlu kalian ketahui, di dalam box ini terdapat materi-materi atau contoh-contoh penerapan tata tertib yang ada di sekolah. Baik itu berpakaian rapi, baik itu berdoa sebelum belajar, dan lain sebagainya. Dan di sini juga terdapat tugas, yaitu kumpulan soal atau evaluasi pembelajaran dalam belajar. Dan selanjutnya siswa diberitahu untuk membuka kotak ini. Dan seperti inilah penampakannya. Ini pada kotak yang pertama. Kita jelaskan pada kotak yang pertama dulu. Baiklah, pada kotak yang pertama, di bagian ini, guru dan anak-anak diminta untuk membacakan apa yang ada pada kotak ini, yaitu tentang manfaat tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya, yang pertama, dapat menumbuhkan rasa disiplin. Yang kedua, dapat dihargai oleh orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang keempat, terhindar dari sanksi yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu pada bagian ini, dan anak atau siswa diminta untuk membuka lembaran ini, kertas origami ini. Dan siswa diminta untuk membacakan apa yang ada di dalam isi ini, yaitu keterangannya, yaitu disiplin adalah jembatan antara cita-cita dari pencapaiannya. Itu menurut Jim Rohn. Selanjutnya di bagian sini terdapat dampak pelanggaran tata tertib yang ada di sekolah. Di sini ada tiga poin. Yang pertama, kita tidak disukai oleh orang lain. Yang kedua, orang lain tidak suka bergaul atau berteman dengan kita. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mendapatkan sanksi. Jika anak-anak melakukan pelanggaran di sekolah atau tata tertib di sekolah, maka mereka akan terkena sanksi. Di bagian terakhir yaitu di sini siswa diminta untuk membuka kertas origami yang tertutup ini. Dan isinya adalah sanksi. Pengertian sanksi. Sanksi itu sendiri adalah hukuman bagi orang yang melanggar aturan atau tata tertib. Dan selanjutnya kita membuka pada bagian kotak yang kedua mengenai contoh peran tata tertib yang ada di sekolah. Dan siswa diminta untuk membuka kotak ini secara bergantian dan membacakannya di depan kelas. Di sini terdapat contoh penerapan tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama,
yaitu di sini ada tulisan berdoa sebelum belajar. Di sini ada contoh gambarnya. Di sini ada sejumlah siswa SD, mereka berdoa sebelum belajar. Di sisi lain, terdapat contoh yang kedua, yaitu memakai seragam sekolah dengan rapi. Di sini ada siswa SD atau kartun, mereka menggunakan pakaian yang rapi. Mereka menggunakan dasi, menggunakan baju yang rapi, dan menggunakan tali pinggang, rambutnya rapi, dikuncit, dan lain sebagainya. Di sisi lain, yaitu contoh yang ketiga, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Di sini terdapat anak SD. Di sini ada tulisan, ayo buang sampah pada tempatnya. Jadi siswa dituntut untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, di sini terdapat gambar, yaitu melakukan piket kelas sesuai jadwal. Di sini terdapat siswa yang membersihkan kelasnya secara bergantian dengan jadwal yang telah guru berikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuka kotak yang terakhir, yaitu kumpulan soal atau soal evaluasi. Pada bagian ini merupakan pembelajaran terakhir pada pembahasan pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Baiklah, kita buka kotak yang terakhir, yaitu kotak yang ketiga. Di sini ada kumpulan soal-soal. Baiklah, kita bacakan terlebih dahulu. Di sini siswa diminta untuk membaca soal tersebut. Di sini ada perintahnya, kegiatan yang boleh diberikan tanda checklist atau tidak boleh atau salah dilakukan di sekolah. Jadi kegiatan yang boleh itu diberikan tanda checklist, dan kalau tidak boleh diberikan tanda silang. Soal yang pertama, yaitu membuang sampah di kotak sampah. Itu adalah hal apa, dan dijawab oleh siswa yang maju ke depan. Dan selanjutnya di sini ada 5 soal. Setiap soal yang ada bernilai 10, 20. Jadi kalau benar semua berarti 100 nilai yang akan mereka dapat. Baiklah, mungkin ini saja media pembelajaran yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.